Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas materi tentang kongruensi segitiga. Silakan disimak. Kita mulai dari pengertian kongruen. Definisi, dua poligon adalah kongruen jika ada korespondensi satu-satu antara titik-titik sudutnya sedemikian sehingga satu, semua pasang sisi yang saling berkorespondensi adalah kongruen. Semua pasang sudut yang saling berkorespondensi adalah kongruen. Maksudnya apa? Kita lihat syarat yang pertama, semua pasang sisi yang berkorespondensi adalah kongruen. Ya. Semua pasang sudut yang saling berkorespondensi adalah kongruen. Sisi yang saling berkorespondensi yang mana? Jadi sisi AB ini berkorespondensi dengan DE, kemudian BC dengan EF, kemudian AC dengan DF. Ya. Itu sisi-sisi yang saling berkorespondensi. Sudut-sudut yang berkorespondensi berarti ini A dengan D, kemudian B dengan E, ya. Kemudian C dengan F. Nah, itu sudut yang saling berkorespondensi. Jadi dua poligon itu dikatakan kongruen kalau memenuhi dua syarat tersebut, gitu ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah bisa kita menentukan dua segitiga kongruen tanpa mengetahui semua syarat yang sudah disebutkan tadi? Bisa. Pakai apa? Pakai postulat 12. Postulat 12 berisi tentang sisi sudut sisi. Ya. Sisi sudut sisi. Jadi ada dua sisi yang berkorespondensi kongruen, kemudian ada sudut yang diapit oleh dua sisi itu juga kongruen. Kita coba lihat. Misalnya ada sisi AC dan sisi DF kongruen. Kemudian ada sudut A dengan sudut D kongruen dan sisi AB dengan sisi DE ini kongruen. Maka jika memenuhi unsur-unsur ini, kita bisa katakan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Ya. Cukup mengetahui sisi sudut sisi. Postulat 13 mengatakan sudut sisi sudut. Maka kita perlu ada dua sudut yang kongruen, ya. Misalnya sudut itu adalah sudut C kongruen dengan sudut F, kemudian ada sudut B kongruen dengan sudut E, maka ada sisi yang diapit oleh dua sudut itu yaitu BC kongruen dengan EF. Nah, jika diketahui seperti ini, maka dikatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga D. Oke, coba kita lihat contoh soalnya. Diketahui AD dan BC saling membagi dua di titik E. Kita lihat buktinya. Dalam pembuktian ada dua kolom, ya, seperti yang sudah dijelaskan pada materi berikutnya, yaitu ada pernyataan, ada alasan. Ya. Oke, dalam pernyataan kita yang pertama adalah menuliskan yang diketahui. Apa diketahuinya? Yaitu AD dan BC saling membagi dua di titik E, ya. Membagi dua di titik E. Ini alasannya diketahui. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan definisi garis bagi ruas garis, yaitu bahwa E titik tengah AD, kemudian E juga ini titik tengah dari BC, ya. Titik tengah dari BC. Alasannya ini definisi
garis bagi ruas garis. Garis bagi ruas garis. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita bisa mendefinisikan kalau E titik tengah AD berarti CE, berarti CE itu sama dengan EB, kemudian DE sama dengan EA. Sebenarnya ini kita menggunakan definisi titik tengah. Menggunakan definisi titik tengah. Kemudian langkah berikutnya setelah ini kita bisa mengatakan bahwa CE itu kongruen dengan EB ya. Begitu juga DE itu kongruen dengan EA. Nah, ini kita bisa gunakan definisi kongruensi ruas garis. Oke, berikutnya adalah kita bisa mengatakan apakah kita sudah bisa menggunakan postulat 12 atau postulat 13. Kita sudah tahu bahwa ini CE ya kongruen dengan EB, kemudian DE ya kongruen dengan EA. Tetapi kita belum tahu bahwa sudut ini CED kongruen dengan AEB, maka kita bisa gunakan dalil 7 atau postulat 7 yang mengatakan bahwa jika dua sudut bertolak belakang maka kedua sudut itu kongruen. Jadi ini sudut CED kongruen dengan sudut AEB. AEB ini menggunakan dalil 7 ya. Maka sudah terpenuhi, kita bisa mengatakan bahwa segitiga AEB itu kongruen dengan segitiga DEC menggunakan postulat sisi sudut sisi, maka terbukti. Oke, coba kita lihat contoh soal yang lain. Diketahui C titik tengah AE. Ya, kita tuliskan langsung saja. Kita tuliskan ini alasannya. Pertama, C titik tengah AE ini diketahui. Yang kedua, kita bisa gunakan definisi titik tengah bahwa AC itu sama dengan CE ya. Kemudian yang ketiga, kita gunakan definisi kongruensi ruas garis bahwa AC itu kongruen dengan CE ya. Definisi ruas garis. Yang keempat, sudut
2 kongruen dengan sudut 1. Satu ini diketahui. Yang kelima, sudut BAC kongruen dengan sudut 1. Sudut BAC kongruen dengan sudut 1. Kenapa? Karena menggunakan dalil 7 yang tolak belakang ya. Kemudian yang keenam, sudut 2 kongruen dengan sudut BAC. Sudut 2 kongruen dengan sudut BAC. Kenapa? Karena kita bisa gunakan transitif ya. Transitif dari nomor 4 dan 5. Berikutnya, kita bisa mengatakan bahwa sudut ACB ini kongruen dengan sudut ECD. ACB ECD ya, menggunakan dalil 7. Kemudian nomor 8, kita bisa mengatakan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC, yaitu menggunakan postulat sudut sisi sudut ya. Sudut sisi sudut. Maka karena segitiganya sudah kongruen, kita bisa mengatakan bahwa AB itu kongruen DE. Ya, maka terbukti. Oke, ini contoh yang kedua. Coba kita lihat contoh yang ketiga ya. Sebetulnya ini sudah ada pembahasannya dalam buku, silakan dipelajari lagi bukunya ya. Diketahui bahwa ada garis bagi sudut BAC. Ya. Ini pernyataan alasan ya. Pertama, bahwa AD garis bagi sudut BAC diketahui. Yang kedua, AD garis bagi sudut BAC, akibatnya apa? Akibatnya kan ini ya. Akibatnya sudut-sudut ini kongruen ya, maka kita bisa katakan sudut BAD itu kongruen dengan sudut CAD menggunakan definisi garis bagi sudut. Kemudian nomor 3, diketahui bahwa AD itu tegak lurus dengan BC ya. Diketahui. Kemudian nomor 4, sudut ADB dan sudut ADC siku-siku. Sudut ADB dan sudut ADC siku-siku. Ini menggunakan definisi garis tegak lurus ya. Kemudian yang kelima, sudut ADB ini kongruen dengan sudut ADC. Pakai apa? Pakai dalil 1 ya. Jika dua sudut adalah siku-siku, maka kedua sudut itu kongruen.
Maka dari 1 silakan dibuka lagi kalau yang lupa. Kemudian langkah berikutnya AD kongruen AD. AD kongruen AD menggunakan sifat refleksif ya. Kan sifat refleksif. Kemudian kita bisa mengatakan bahwa segitiga ADB, segitiga ABD maksudnya ABD itu kongruen dengan segitiga ACD ya, ACD ya. ACD ya, ini ABD ACD. Kenapa? Karena sudah memenuhi postulat sudut sisi sudut ya. Sudut sisi sudut. Yang mana sudut sisi sudut? Kita bisa lihat bahwa ADB tadi ya, ini kongruen dengan ADC. Kemudian BAD kongruen dengan CAD di nomor 2, kemudian AD kongruen dengan AD dengan refleksif, sehingga memenuhi postulat sudut sisi sudut. Kemudian langkah berikutnya adalah karena sudah kongruen, kita bisa katakan bahwa BD itu kongruen dengan BC ya. Menggunakan apa? Menggunakan definisi poligon kongruensi. Menggunakan definisi poligon kongruensi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita bisa mendefinisikan ruas garis yang kongruen sehingga BD itu memiliki ukuran yang sama dengan DC. Ini menggunakan definisi kongruensi ruas garis ya. Ruas garis. Kemudian langkah terakhir kita bisa mengatakan bahwa D itu titik tengah dari BC. Nah, ini menggunakan definisi titik tengah. Oke, maka terbuktilah soal ini. Coba kita lihat lagi soal berikutnya. Diketahui bahwa jika itu kongruen dengan MN ya. Diketahui, bukan ini pernyataan ya. Ini alasan. Diketahui bahwa jika kongruen dengan MN, jika kongruen dengan MN. Nah, kemudian diketahui pula bahwa sudut KJN kongruen dengan sudut MNC. Ini sama-sama diketahui ya. Diketahui. Yang ketiga, kira-kira apa supaya sampai kepada apa yang dibuktikan? KN yang akan dibuktikan adalah KN kongruen NJ. KN ini berarti ya, ini kongruen dengan NJ. KN kongruen dengan NJ. Kita bisa buktikan terlebih dahulu bahwa KJN itu kongruen dengan MNJ. Ya, KJN itu KJN kongruen dengan MNJ. Bagaimana caranya? Kita sudah punya modal bahwa jika kongruen MN, jika kongruen MN, kemudian KJN, sudut KJN ya, ini
KJN kongruen dengan MNJ. Maka kita butuh JN kongruen dengan JN. Kita bisa tuliskan di yang ketiga JN kongruen dengan JN, itu menggunakan sifat refleksif. Yang keempat adalah kita bisa mengatakan bahwa segitiga KJN kongruen dengan segitiga MNJ. Menggunakan postulat sisi, sudut, sisi, sudut, sisi. Sehingga langkah terakhir adalah kita bisa mengatakan bahwa KN itu kongruen dengan MJ, ya, kongruen dengan MJ menggunakan definisi poligon kongruensi. Oke, terbukti ya. Coba kita lihat soal berikutnya. Nah, soal ini silakan dibuat untuk pelatihan agar kalian nanti bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.